Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasati yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang masking dan pengaturannya, bagian dari mata kuliah film dan animasi 2 di Universitas Tekom ya, kampus Serwan, untuk program studi desain grafis S1 dan komputer grafis D3. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang masking dan pengaturannya untuk menutup sebagian objek yang ada di dalam suatu klip video. Jadi kalau misalkan saja dari klip video di situ ada bagian yang ingin dibuang dan kebetulan bentuk objeknya di situ kotak atau bulat atau poligonal ya, tidak kompleks. Nah, di sini nanti kita bisa menggunakan masking. Jadi masking ini seperti yang ada di dalam Photoshop, itu hampir sama, itu fungsinya untuk menutup sebagian objek gambar. Nah, ini hampir sama dengan yang ada di dalam video klip ya. Karena di dalam materi ini nanti kita akan membahas penggunaan atau menggunakan masking ini dengan software Adobe After Effects ya. Adobe After Effects versi CS6. Nah, itu untuk pembahasan materi hari ini. Jadi di dalam materi hari ini kita nanti akan belajar tentang menutup sebagian objek di dalam klip video dengan menggunakan masking menggunakan software Adobe After Effects CS6 ya. Itu. Nah, ini untuk pembahasan hari ini ya. Seperti biasa, segala pertanyaan bisa Anda sampaikan di dalam live chat ya. Segala pertanyaan dan komentar bisa Anda sampaikan di dalam live chat dengan mengetikkan pertanyaan dan komentarnya. Kemudian nanti akan saya bahas setelah penyampaian materinya ya. Ini. Nah, ini untuk materi hari ini tentang penggunaan masking. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja bahas materinya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Nah, baik, setelah kita buka After Effects-nya ya, karena di dalam masking ini untuk particle illusion tidak ada ya, jadi kita menggunakan software bantu lain yaitu After Effects untuk bisa mensupport kebutuhan untuk menutup sebagian klip di dalam editing videonya ya, atau untuk memberikan efeknya. Nah, setelah kita buka After Effects, nanti di dalam After Effects di sini kita bisa menentukan komposisinya dulu ya. Composition, kemudian pilih New Composition, kemudian ditentukan tipenya. Di sini saya pakai yang HD saja ya. Pakai yang DVD aja ya, pakai yang DVD aja. Jadi 720 kali 480 square pixel ya. Ini ya, NTSC D1 square pixel ya, ini. Oke, maka nanti di sini 720 kali, ini 480 ya, saya ganti dulu 480. Nah, berarti custom ya masuknya. Kemudian supaya tidak berubah atasnya, di sini nanti bisa saya ganti, saya nonaktifkan ya, saya nonaktifkan untuk lock aspect rasionya, kemudian saya ubah ke 720 kali 480 square pixel ya, 4:3 untuk aspek rasionya ini ya. Kemudian di sini nanti saya gunakan 30 frame per second, 25 frame per second. Kemudian untuk ini saya ganti aja lah ya, yang PAL aja ya, PAL dv square pixel. Nah, 720 788 576 ya, square pixel. Perbandingannya seperti ini
Oh ini untuk yang widescreen ya, sorry. Yang ini aja lah. 720 576 square pixel ya. Nah ini bisa Anda lihat ya, atau pakai yang DP aja nggak apa-apa, 0,91 ya, 576 25 frame per second. Kemudian untuk durasinya saya atur 10 second saja ya. Oke. Nah ini untuk lembar kerjanya ya, hampir sama dengan 4:3 ya. Nah kalau sudah, kemudian saya masukkan klipnya. Saya menggunakan klip bawaan dari Windows ya. Jadi dari klik kanan di dalam project, kemudian import file di libraries, video, sampel video, ini wildlife ya. Oke, wildlife masuk di dalam projectnya, tinggal dimasukkan ke dalam timeline dengan cara di drag ya, di drag ke dalam timeline. Kemudian skalanya tinggal diubah ya. Jadi ini sudah aktif, tinggal ditekan S untuk mengatur skala. Karena itu bentuknya widescreen ya, HD widescreen, jadi perlu disesuaikan dulu ya. Nah ini kalau segini sudah cukup sekiranya ya. Kalau misalkan mau diperbesar lagi nggak apa-apa ya, misalkan 81 atau sekian misalkan ya. Kalau kecil nanti ada sisa ruang kosong ya. Ya memang kalau dari widescreen diatur di dalam standar screen ya, ini nanti akan terpotong sebagian dari klipnya sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Itu seperti itu ya. Jadi nggak bisa dibuat full tidak ada yang terpotong, tapi ini untuk yang widescreen nggak bisa ya. Karena pengaturannya kalau dibuat seperti ini nanti jadinya tidak normal ya, tidak normalnya ya, abnormal ini. Nah ini kalau kita kecilkan secara paksa ya, nanti jadinya langsing ya. Nah ini kalau kita menggunakan yang widescreen tapi dipaksa di dalam 4:3 ya. Nah kita buat normal aja, terpotong nggak apa-apa ya. Jadi pada saat nanti Anda mengambil gambar atau melakukan proses syuting, perlu diperhatikan perbandingan antara layarnya ya, digunakan untuk 4:3 atau standar screen atau digunakan di widescreen ya, 16:9 ya itu. Nah kalau seandainya saja dengan menggunakan kamera widescreen tapi digunakan untuk standar screen, berarti ini harus dibuat sisa kiri kanannya ya, untuk mengamankan fokusnya di dalam video itu. Oke lanjut. Kalau sudah diatur, kemudian yang berikutnya tekan S lagi untuk menutup skalanya ya. Nah kemudian kalau misalkan saja di dalam klip ini pengen saya tutup ya, untuk menutup bagian dari klipnya, di sini nanti kita bisa menggunakan masking. Masking ini syaratnya harus ada klip yang diklik ya, harus ada klip yang terpilih ya. Kalau tidak ada klip yang terpilih, maka nanti ketika kita gunakan rectangle tools, ini jadinya bukan masking tapi shape ya, jadinya shape. Jadi ada fill, ada stroke, ada warna area, warna garis, ketebalan garis ya. Nah kalau misalkan saja pengen difungsikan ini untuk masking, maka harus ada klip yang terpilih ya. Nah misalkan ini saya klik dulu atau diklik dulu pada klip yang ingin di masking. Kalau sudah saya klik rectangle tools atau misalkan saja elliptic tools ya, ellipse tools, maka di sini nanti tidak ada pengaturan shape-nya ya, tidak ada fill, tidak ada stroke width ya, itu. Jadi langsung masking. Nah kalau sudah tinggal buat bulat misalkan ya. Maka nanti bagian dari objek yang ditampilkan ini sesuai dengan posisi maskingnya ya, itu sesuai dengan posisi masking dan bentuk masking. Jadi kalau ini misalkan saja kurang pas ya, pengen diedit lagi posisinya,
Nah, kalau sudah dibuat masking seperti ini, untuk mengedit nanti, untuk memindah posisi ya, nanti kita bisa menggunakan panahnya ini ya, panahnya ini atau selection tools, kemudian tinggal di drag dari garis maskingnya. Nah, ini di drag dari garis maskingnya ya. Nah, ini udah ya. Kalau kurang besar, kurang luas, kita double klik, klik, nanti akan ada fill handle, titik-titiknya ya. Nah, ini kita tinggal perbesar. Nah, ini untuk mengedit masking yang ingin kita gunakan dalam satu klip ya. Udah. Kemudian kalau sudah, di sini nanti kita juga bisa mengatur maskingnya secara lebih detail ya. Ini dengan cara kita atur dari timeline ya. Timeline while live-nya di sini nanti ada match ya. Kemudian ada match 1. Nah, ini kalau kita klik pada panah dari match 1 ya, atau kita expand pada match 1-nya, maka di dalam match-nya di sini ini nanti ada feather, ada opacity, ada pad ya, ada expansion. Ini ya, pad itu fungsinya untuk mengatur bentuk ya. Jadi di dalam shape-nya ini nanti kalau kita buka, ini ada kiri, kanan, atas, bawah ya, bounding box-nya ya. Ini untuk implementasi pada pengaturan rectangle tools ya, itu. Nah, ini untuk mesh pad ya. Jadi kalau misalkan saja kita pengen mengubah bentuk, nggak perlu dari mesh pad ya. Jadi cukup di double klik, kita atur dari titik-titik maskingnya langsung ya. Pakai shift kalau pengen proporsional ya, pakai shift tambahan tombol shift kalau pengen proporsional. Ini sama dengan Photoshop ya saya kira. Jadi kalau Anda sudah menggunakan Photoshop, saya kira nggak terlalu asing ya, sudah familiar dengan pengaturan mesh. Kemudian ada mesh feeder. Mesh feeder di sini untuk mengatur bagian dari meshnya supaya tidak terlihat garis potongan seperti ini ya. Kalau pengennya gini nggak apa-apa, tapi kalau pengennya bisa nyampur dengan klip yang ada di bawahnya misalkan ya, atau bisa nyampur dengan klip lain, nah ini kita perlu berikan feeder ya. Nah, feeder di sini nanti bisa kita tentukan dengan nilai-nilai tertentu, misalkan 50. Semakin besar nilai feedernya, maka nanti proses transparansi tepinya ya itu akan lebih lebar ya, lebih luas. Jadi dengan 50 dengan 10 ini beda ya. Nah, kalau 10 tipis saja nih untuk transparansinya ya. Nah, itu ya, agak buram ini transparan. Kalau misalkan 70 lebih lebar lagi, nah lebih lebar lagi, sehingga nanti ketika dimasukkan klip lain di bawah dari klip ini kelihatan nyampur, padahal sebenarnya tidak ya. Nah, sebagai contoh klipnya ini saya potong aja dulu ya dari posisi 10 second ini. Jadi saya pilih dari menu edit, diklik dulu ya, edit, kemudian split layer. Nah, ini saya pindah ke bawah. Saya pindah ke bawah, kemudian saya tempatkan di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk pengaturannya ya. Nah, kelihatan nyampur ya dengan klip yang ada di bawahnya itu ya. Loh, kok nggak kelihatan nyampur ya? Karena ini sudah teratur maskingnya ya. Karena tadi dari awal sudah diberi masking, kemudian dipotong, sehingga ini juga punya masking ya. Yang atas ada masking, yang bawah juga ada masking, sehingga sama-sama ketutup bagian tengahnya ini ya. Sama-sama ketutup bagian tepinya, bagian tengahnya saja yang kelihatan. Sehingga kalau kita misalkan saja pengen menentukan yang bawah ini tidak ada masking, maskingnya tinggal diklik ya. Mesh 1 ini tinggal diklik, kemudian di delete. Nah ya, maka ini dua klip saling bertumpuk dan kelihatan menyatu ya, nggak terlihat seperti potongan, nah, seperti digunting ya. Nah, ini fungsi mesh
Nah, itu di dalam pengaturan maskingnya ya. Jadi kalau dijalankan nanti dia akan jalan, ini juga bawahnya juga jalan ya, backgroundnya ya. Karena di situ sebenarnya adalah dua klip yang dijalankan secara bersamaan, yang mana bagian atas ditutup pada bagian-bagian yang tidak diinginkan ya. Hanya ditampilkan pada bagian-bagian yang diinginkan saja. Nah, ini adalah fungsi dari masking ya, itu. Nah, itu kalau kita pengen mengatur masking ya. Kemudian di dalam masking juga bisa diatur. Misalkan saja di sini saya buka lagi maskingnya, di dalam wireless yang atas ya, yang satu ada inverted ya. Inverted di sini digunakan untuk masking pada bagian yang dibuat. Jadi kalau kita buat lingkaran di tengah, malah tengahnya ini yang ditutup, yang luarnya tidak, dibalik ya. Invert mesh. Nah, ini sehingga nanti tampilannya itu yang fokus adalah pada klip yang bawah ya. Yang fokus ini yang ada di klip bawah ini. Klip yang atas itu justru malah ditutup bagian tengahnya ya, sesuai dengan bentuk shape yang diatur. Nah, ini. Nah, ini dari pengaturan masking ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita atur dengan menggunakan inverted untuk menentukan pembalikan bagian yang ditutup ya, atau bagian yang dimasking. Nah, ini untuk inverted ya. Jadi intinya kalau kita pengen mengatur lebih detail dari masking, itu kita tinggal buka ya, tinggal buka dari klip yang punya masking. Cirinya apa klip yang punya masking? Ketika diklik ini nanti ada kotak atau ada lingkaran yang bentuknya atau yang berwarna kuning garisnya ya, seperti ini. Nah, ini berarti punya masking. Nah, ciri khasnya itu kalau diklik di sini nggak ada, berarti dia nggak punya masking. Nah, ini untuk pengaturan masking yang ada di dalam After Effects kalau kita menggunakan rectangle tools, ellipse tools, atau polygonal tools ya. Itu. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan masking ya. Ini untuk masking yang ada di dalam Photoshop ya. Nah, kalau sudah saya hapus maskingnya, yang berikutnya kita juga bisa memberikan masking pada klip yang diinginkan. Itu sesuai dengan bentuk yang kita inginkan ya. Nah, untuk mengatur masking sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, kita bisa menggunakan ini, pen tools ya. Kita bisa menggunakan pen tools. Jadi klik pen tools, kemudian kalau sudah kita buat bentuk objek bebas ya. Nah, misalkan gini, kalau mau dilengkungkan langsung di drag. Nah, ini seperti pen tools yang ada di dalam Photoshop ya. Sekali lagi, sama dengan yang ada di Photoshop ya. Nah, ini kita bisa menutup bagian-bagian dari objek klipnya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, kalau sudah, yang penting ini nyambung ya ke titik awalnya lagi. Klik. Nah, ini sudah tertutup ya, tampil dua bagian dari klipnya. Kalau mau diubah, kita bisa mengatur dari properti maskingnya ya, seperti menambahkan feather misalkan saja 70 seperti tadi ya. Nih, maka tepi-tepinya ini nanti akan dibuat transparan, kelihatan menyatu dengan objek lain atau klip lainnya ya. Nah, untuk menghilangkan garis masking, klik aja di dalam timelinenya ini pada bagian nama klipnya ya. Klik di luar ini, klik. Nah, nanti otomatis akan hilang maskingnya ya. Nah, ini udah ya, itu untuk masking. Nah, ini nanti kalau dijalankan atas bawah akan menampilkan klip yang berbeda sesuai dengan bagian dari maskingnya. Nah, ini untuk mengatur masking dengan menggunakan After Effects ya, dengan menggunakan pen tools.
Nah, dari maskingnya ini kalau mau diubah bentuknya, misalkan ini kurang ke atas, kurang ke bawah, ya. Pengen diubah bentuknya, misalkan kurang ke atas, kurang ke bawah, ya, kurang ke kiri, ke kanan, mau dipindah, mau dianimasi dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk mengedit nanti kita tinggal drag dari ini ya, titik-titiknya. Nah, di dalam selection tools ya. Nah, ini dari titik-titiknya, handle-nya juga sama. Untuk mengubah kelengkungannya, bagian mana yang mau dibuat dominan tampil, mana yang tidak, seberapa lebar. Nah, ini tinggal diatur dari sini. Kalau lebih spesifik lagi atau lebih detail lagi di dalam pengaturannya, di sini nanti kita bisa menggunakan convert point tools ya, sama dengan yang ada di Photoshop sekali lagi. Jadi ini tinggal diklik, tahan ya, klik tahan, nanti ada pen tools yang kita gunakan untuk buat masking. Selain itu ada juga convert vertex tools ya. Nah, dari convert vertex tools ini bisa digunakan untuk melengkungkan sesuai dengan arah yang kita inginkan berdasarkan bentuk shape-nya ya. Nah, misalkan gini ya. Nah, ini pakai convert point tools ya. Tuh. Udah jadi. Nah, ini kalau kita pengen mengatur masking. Kalau mau digeser pakai panah kemudian di drag ya, pakai selection tools kemudian di drag. Nah, ini kalau pengen diatur untuk maskingnya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Udah jadi. Nah, ini untuk mengedit masking yang kita buat dari pen tools ya. Nah, kalau tidak dari pen tools bisa diedit, nggak bisa ya. Ini saya hapus dulu. Oke, saya buat dari rectangles dulu ya, rectangle tools. Saya buat di sini, jadi saya pengen menampilkan maskingnya itu lebih dari satu ya. Saya buat di sini, saya buat di sini ya. Kemudian saya buat di sini. Oke, nah ini ada 3 masking yang bentuknya kotak ya, dari objek yang sama. Nah, ini mau saya buat, ini kurang turun ke bawah, ini harusnya pol misalkan saja ya. Ini kecil aja di pojok misalkan ya. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti kita bisa gunakan selection tool juga ya. Tinggal diklik 2 kali, klik. Nah, nanti tinggal di drag ya. Klik ya. Nah, ini nanti tinggal diubah bentuknya sesuai dengan yang diinginkan. Pengennya bagaimana ya. Nah, ini kecil aja di atas karena backgroundnya laut ya, nggak ada objek yang lain. Gini misalnya, boleh. Dah. Nah, ini masking. Jadi ada 2 klip yang satu diberi banyak masking, yang satu tidak ya. Nah, kalau yang bawah pengen saya lengkungkan ya. Nah, untuk melengkungkan objek sama, jadi tinggal di double klik dulu pada bagian masking yang diinginkan ya. Klik, nanti ada titik-titiknya. Kalau sudah, kita gunakan convert point tools ya. Kemudian dari titiknya ini nanti tinggal kita klik, kalau nggak bisa pakai shift. Jadi di double klik ini nanti untuk mengatur ukuran ya, ukuran, posisi dan lain-lain ini bisa dengan cara di double klik ya pada maskingnya. Kemudian kalau sudah di double klik lagi. Nah, dari titik-titiknya yang warna kuning ini nanti digunakan untuk melengkungkan objek ya. Itu. Nah, tekan shift klik ya, shift klik nanti ini akan hilang. Titik areanya ini akan hilang. Nah, titik areanya yang hilang ini nanti bisa kita atur dari convert point tools ya. Nah, seandainya saja pengen diubah menjadi melengkung ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini kalau kita pengen mengubah masking
dari yang bentuk biasa diubah menjadi melengkung ya. Itu saya action, kemudian klik keluar. Nah ini nanti klipnya bisa Anda lihat akan berjalan sesuai dengan bagian-bagian yang terlihat ya. Nah ini bagian dari masking yang ada di dalam After Effects ya. Nah itu untuk penggunaan maskingnya. Ini yang ditampilkan ya. Kalau mau dibalik gimana? Kalau mau dibalik ya maskingnya tinggal kita inverted ya. Duh kok? Iya karena kan dibalik ini nanti aktif semua ya. Nah ini. Karena kan ini nanti kalau dibalik yang tampil yang belakang. Ini dibalik yang tampil yang belakang, ini dibalik yang tampil yang belakang, sama saja tidak ada masking ya. Itu. Nah, ini sama aja nggak ada masking karena yang ditampilkan adalah selain yang ini kalau kebalikannya ya. Itu. Nah, ini untuk pengaturan masking. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan masking ketika kita menggunakan After Effects ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan yang ingin bertanya bisa disampaikan di dalam live chat ya. Oke, dari Mas Julio belum ada ya. Saya kira mewakili semuanya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan langsung aja disampaikan di live chatnya ya. Baik, kita lanjut. Untuk pembahasannya yaitu tentang menganimasikan masking ya. Ya, setelah kita buat maskingnya, di sini nanti saya pengen mengatur maskingnya ini berubah menjadi besar. Membesar misalkan ya. Nah, untuk menganimasikan masking di sini nanti kita bisa tentukan dulu posisi awalnya ya. Posisi awalnya bagaimana? Seperti ini misalkan. Kemudian kalau sudah di dalam masing-masing masknya ini supaya bisa bersamaan di dalam After Effects di sini bisa diseleksi semua ya. Nah, seleksi semua dulu. Kalau sudah tinggal kita expand. Nanti akan terbuka semua ini otomatis ya. Jadi nggak usah satu-satu. Kemudian mask shape-nya di sini tinggal kita mask pad-nya ya, mask pad-nya ini tinggal kita klik pada gambar stopwatch-nya ya. Toggle animation. Nah, ini nanti terklik semua nih, udah terklik semua otomatis ya. Sudah, kemudian tinggal kita atur bagian mana yang ingin dianimasikan. Ini misalkan ya. Tinggal kita geser dulu di posisi 1 second misalkan. Kemudian masking-masking yang mau diubah tinggal di double klik ya. Klik. Kalau nggak mau, ini dipastikan ada keyframe-nya dulu. Nah, baru mau dia ya. Tambah keyframe dari ini, add or remove keyframe at current time ya. Nah, ketika sudah ada keyframe, nanti yang berikutnya tinggal di double klik pada bagian yang mau dianimasikan ya. Jadi salah satu aja, kalau semuanya nanti dia akan berlaku semua ya. Jadi ini tinggal dipilih salah satu, klik di luar dulu ya. Udah, pilih salah satu kemudian di double klik
klik ya. Setelah itu tinggal di drag pada posisi keyframe barunya ya. Nah, udah. Maka nanti di sini akan muncul di dalam keyframe baru proses perubahan ukuran dari meshnya ya. Nah ini ya. Dah. Kemudian yang lain juga sama ya, mesh 2 mau dianimasikan juga ya, diklik aja, klik. Nanti cirinya dia akan ditampilkan dengan titik yang berbeda ya. Nah ini nggak ada yang terseleksi nih, kalau diklik di sini berarti pada bagian 2 ini akan penuh semua ya. Double klik aja ini, klik, diperbesar misalkan ya. Ini udah jadi. Maka nanti hasilnya ketika kita jalankan di situ akan menampilkan atau menjalankan objeknya dengan memperbesar masking ya, sehingga tertutup ya, tertutup. Loh kok gak kelihatan maskingnya? Iya, karena maskingnya jalan ya, teranimasi ya, membesar, bergabung ya. Nah ini, jadi animasi masking yang saling bersinggungan itu akan menutup semua bagian dari objeknya, atau menampilkan ya, menampilkan semua bagian dari objeknya yang semula tertutup itu ya. Nih, nah klik, nanti dikecilkan dulu ya, misalkan segini dulu. Ini juga sama ya, klik ya. Nah, misalkan sekian dulu. Nah nanti secara otomatis semuanya akan membesar ketika dia berjalan. Nah ini ya, ini untuk menganimasikan masking. Kalau durasinya 1 second ya nanti jalannya cepat ya, bersamaan. Nah itu kalau kita menggunakan masking yang ada di dalam After Effects, menganimasikannya. Tidak hanya itu ya, feedernya juga bisa ya. Ini feedernya juga bisa. Jadi misalkan saja di sini setelah sampai ini saya pengennya nih langsung semua maskingnya, saya pengennya muncul masking baru ya. Nah kalau memang pengen seperti itu, di sini nanti kita bisa potong klipnya ya. Jadi klik dulu dari menu edit, split layer. Nah nanti di sini pada klip barunya ini kita hapus semua maskingnya ya, maskingnya kita hapus semua, kemudian diberikan masking yang baru. Nah ya, berikan masking baru, misalkan bentuk kotak, dari maskingnya rectangle tools ya. Nanti yang pengen saya fokuskan di dalam maskingnya di sini adalah feedernya ya. Feedernya di situ secara otomatis dia akan membesar, melebar ya. Jadi semula tidak ada feeder. Kemudian pada pengaturannya di sini nanti seiring berjalan waktu feedernya akan meluas ya. Nah ini nanti tinggal diatur aja. Tambah keyframe pada feeder, kemudian digeser, klik lagi untuk add keyframe, feedernya diubah. Nah, ya. Nah 103 misalkan ya. Maka otomatis di sini nanti akan jalan feedernya ya. Nah ini semakin transparan pada bagian dari objek yang di masking ya, itu. Nah ini ya, bisa Anda lihat di situ akan makin transparan ya pada bagian tepinya. Nah, jadi konsentrasi pada pengaturan animasi feeder di dalam masking. Nah ini kalau kita pengen mengatur masking ya.
Opacity mask ini juga sama, bisa dianimasikan ya, sama seperti yang ada di dalam feeder maupun shape. Nah, jadi pertama kelihatan, kemudian yang berikutnya 1 second dia menghilang, berarti ini nanti tinggal diubah jadi 0. Maka nanti untuk klip yang punya masking itu secara otomatis pada posisi waktunya sesuai dengan yang ada di keyframe itu akan secara perlahan menghilang ya. Nah ini kalau kita pengen mengatur masking yang ada di dalam After Effects ya. Nah seperti ini contohnya ya, bisa Anda lihat ketika kita pengen menentukan pengaturan masking, feeder, opacity ya. Udah jadi ya, sesuai dengan yang kita inginkan dalam pengaturan masking. Animasi shape bisa, animasi feeder bisa, animasi opacity juga sudah bisa ya. Nah kalau sudah pengen diproduce untuk melihat hasilnya ya. Nah untuk produce di sini nanti tinggal kita gunakan menu komposisi, kemudian kita pilih pre-render. Nah pre-render ini untuk membuka rendernya ya, nanti jadinya API secara otomatis ya. Komposisi 1 di My Document, save ya. Ini sudah tampil pre-rendernya. Kalau mau diatur pengaturan-pengaturannya seperti kualitas video ini sudah base semua ya, pengaturan audio dan lain sebagainya ini sudah oke semua. Jadi tinggal langsung di render. Nah ini akan di render sepanjang 10 second sesuai dengan klip yang diatur di dalam waktunya ya. Ini nah itu untuk mengatur tampilan animasi masking ataupun mengatur tambahan masking di dalam suatu klip yang fungsinya untuk menutup sebagian klip ya. Menutup sebagian klip hanya ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan saja. Sambil menunggu renderingnya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung disampaikan di dalam live chat ya. Masih kurang sekitar 5 menitan ya, nggak sampai nih, 1 menit 2 menit lagi lah ya untuk proses renderingnya. Jadi total dari 250 frame ini sudah sampai 160 ya, 160 frame. Sudah sampai 177 frame ya. Jadi cukup lama ya renderingnya ya, karena kualitas videonya itu saya atur yang DV. Jadi Anda bayangkan sendiri, ini kalau misalkan kualitasnya HD, kemudian klipnya banyak ya, kemudian efeknya banyak, maskingnya ada banyak juga, nah itu bisa Anda bayangkan sendiri seberapa lama dalam proses render ya. Oke, ini sudah hampir selesai. Sudah selesai ya, kita lanjutkan. Nah ini proses render sudah selesai. Hasilnya kita lihat di dalam My Document. COM1 namanya, sesuai tadi proses pre-render ya. Klik kanan kemudian open with, kita buka pakai player standar Windows ya, Windows Media Player. Kalau player standar Windows ini sudah bisa, maka otomatis yang lain juga
bisa, kebanyakan gitu ya. Recommended setting, finish, maka dilanjutkan dalam proses menjalankan klipnya. Kelihatannya bisa ya ini ya, di media player ya. Kok nggak tampil? Loh, ini terbuka ini ya. Ya ini. Nah itu tampilan dari maskingnya ya. Nanti di sini akan ada masking yang pakai. Nah ini feedernya, opacity ya, tanpa masking. Nah itu contoh dari pengaturan masking dan produksi video ketika sudah kita tambahkan masking ya. Ini udah jalan sesuai dengan yang diinginkan ya. Kalau pakai player lain otomatis bisa ya. Open with spot player ya. Nah spot player ini kompatibel banget dengan banyak tipe video ya. Nah ini feedernya, nah sudah jalan ya. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan masking yang ada di dalam After Effects ya. Jadi kaitannya bagaimana dengan yang ada di dalam Particle Illusion ya, kita produksi dulu videonya ya, produksi dulu video efeknya ataupun videonya di dalam Particle Illusion. Kemudian klip hasil produksinya di sini yang sudah kita atur dari Particle Illusion, kita ekspor jadi movie tipe AVI ya. Kemudian kita ekspor kita masukkan ke dalam After Effects. Nah, kemudian klip-klip After Effects yang tidak dibutuhkan ya, yang tidak dibutuhkan itu bisa kita tutup dengan masking. Ya, jadi hanya tampil klip dan efek klip yang ada di dalam projectnya. Nah itu di dalam pengaturan hubungannya. Jadi kita produksi animasinya atau efek animasinya di dalam Particle Illusion. Kemudian setelah itu kita import ke dalam After Effects ya, digabungkan dengan klip lain. Kemudian klip yang tidak dibutuhkan bagian-bagiannya itu tinggal di masking ya. Maka nanti efeknya akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah itu kaitannya dengan yang ada di dalam Particle Illusion dan After Effects untuk penggunaan masking. Oke, ini sudah selesai pembahasan dari maskingnya ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan di dalam live chat ya, untuk pembahasan materi pada hari ini. Silahkan yang ingin bertanya. Oke, kalau belum ada, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini ya, berkaitan dengan penggunaan masking yang ada di dalam After Effects ya. Untuk sesi ini saya close. Nanti ini saya share di Syakat ya, silakan login Syakat dulu. Bisa login Syakat dulu, kemudian nanti bisa
lihat ya, disiakat di situ untuk share alamat atau share link video yang saya sampaikan pada hari ini ya. Itu jadi nanti setelah ini, karena tadi belum saya share di Siakat, jadi setelah ini saya share di Siakat, kemudian nanti Anda bisa buka di situ ya, bisa login Siakat kemudian buka di situ. Nah itu ya untuk materi hari ini. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini tentang penggunaan masking yang ada di dalam After Effects, bagian dari mata kuliah film dan animasi 2 di Universitas Telkom untuk program studi desain grafis S1 dan komputer grafis D3. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih Anda telah bergabung pada kuliah online hari ini. Kuliah hari ini saya akhiri dulu. Selamat sore.